Kita masuk ke informasi pertama. Tribuners, kuasa hukum Nikita Mirzani yakni Fahmi Bahmid mengonfirmasi jika kliennya sedang menjalani perawatan lanjutan di Rumah Sakit Bintaro, Tangerang Selatan. Diketahui jika Nikita sudah dirawat di rumah sakit sejak Kamis 22 Desember lalu dengan didampingi oleh pihak rutan dan juga kuasa hukumnya. Berdasarkan informasi, Nikita mengalami pengeroposan di bagian tulang belakang dan mulai menjalar hingga ke bagian tulang lehernya. Fahmi mengatakan jika melihat kondisi kliennya ini dan berdasarkan rekomendasi dokter, Nikita harus segera mendapatkan tindakan operasi untuk masalah tulangnya. Diperkirakan Nikita akan mendapatkan tindakan operasi setelah tanggal 29 Desember 2022. Hal itu dikatakan Fahmi saat ditemui di Rumah Sakit Bintaro, Tangerang Selatan pada Jumat kemarin. Namun jika Nikita memilih untuk tidak mengambil tindakan operasi, maka dirinya harus menjalankan terapi. Jika tidak, Nikita Mirzani bahkan bisa mengalami kelumpuhan karena penyakitnya tersebut. Sementara itu, Pujianto sempat membeberkan penyakit sang sahabat Nikita Mirzani. Pujianto mengatakan bahwa Nikita memiliki kista. Kista tersebut tumbuh di tubuh Nikita Mirzani, diduga karena gaya hidup yang kurang sehat. Ia juga mengatakan bahwa dirujuknya Nikita Mirzani ke rumah sakit ini berdasarkan anjuran dari dokter, bukan kemauannya sendiri. Kondisi Nikita Mirzani saat ini juga dikabarkan sedang lemah. Berbeda dari kondisi Nikita Mirzani sebelumnya yang masih bisa menghadiri sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Serang. Pujianto pun berharap agar pelapor yakni Dito Mahendra bisa melihat pengorbanan Nikita Mirzani yang tak pernah absen pemeriksaan. Seperti diketahui, Dito Mahendra 3 kali absen pemanggilan dalam persidangan. Seusai 3 kali mangkir dalam sidang Nikita Mirzani, Dito Mahendra pun disebut majelis hakim akan dihadirkan secara paksa. Dito Mahendra sendiri tak hadir ke persidangan dengan alasan sakit dan masih dalam perawatan. Namun majelis hakim secara tegas memberikan waktu pemulihan bagi Dito Mahendra. Selebihnya apabila melewati waktu yang ditentukan, Dito Mahendra tetap tak hadir, maka akan dilakukan pemanggilan paksa. Pemanggilan paksa terhadap Dito Mahendra dijadwalkan pada 29 Desember 2022. Majelis hakim juga berharap bahwa sebelum dilakukan pemanggilan paksa, Dito Mahendra bisa datang secara sukarela. Hormatin proses ini. Ini bukan ranahnya hukum, ini ranahnya kedokteran. Saya tidak bisa mengambil sikap, saya hanya bisa mendengarkan bahwa perawat menyatakan berdasarkan bukti dan saksi Niki itu sakit dan tidak layak untuk dibawa dan dikeluarkan dari rumah sakit. Saya belum tahu operasinya, nanti dilihat karena ini kan terkait dengan dokternya, terkait juga dengan rumah sakitnya. Yang jelas harus segera dilakukan operasi dan ini sangat membahayakan. Ya, itu pasti. Ya, itu kaitannya dengan leher dan ke bawahnya. Ya, apakah dipasang pen atau apa? Itu teknis daripada dokter ortopedi, ada Profesor Lutfi kalau tidak salah yang menanganinya. Dan dia adalah ahlinya di bidang ini. Niki sakit. Tadi ketemu saya tidak bisa ketemu, mohon maaf karena harus PCR. Jadi bukan hanya Niki, semua tidak boleh bertemu karena dia di dalam perawatan dan harus dalam keadaan steril. Ya, jadi saya pun pengacaranya tidak boleh, tapi saya bisa berkomunikasi dengan Niki melalui perawat. Kondisinya dia sakit. Disampaikan kepada perawat melalui perawat kepada saya, Bang, saya dalam keadaan sakit, tapi saya mau dipaksa akan dibawa dari rumah sakit ini sama jaksa. Saya tidak tahu, dia bukan dokter, tapi dia akan memaksa, seakan-akan dia menjadi dokter. Ini tidak benar. Dokter sudah menyatakan dia sakit, hormatin institusi kedokteran ini. Kita bukan bidangnya di bidang ini. Kalau sudah dokter menyatakan sakit, kenapa semua tidak dipercaya? Sampai sekarang belum, karena kami juga keberatan dan perawat juga keberatan kalau Niki harus dibawa. Tidak ada yang mau bertanggung jawab. Siapa kalau terjadi apa-apa? Memang mau bertanggung jawab kalau terjadi kelumpuhan terhadap Niki? Tidak, saya tidak tahu. Yang jelas saya menunggu surat. Dokternya juga akan merekomendasikan surat ini harus saya bawa ke Serang. Dan setelah diberikan penjelasan, mudah-mudahan jaksanya paham. Karena saya katakan ada 3
Kita ini bukan dokter. Kita jangan mengambil kesimpulan, jangan menyimpul-nyimpulkan dan menyalah-nyalahkan. Bukan kewenangan kita. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.